Satu yang saya suka dari seorang Pak Jokowi dan bikin kita geleng-geleng kepala, fotonya itu loh, kayak siaran TV, SCTV, satu untuk semua, mulai dari SMA, wisuda, dan pernikahan. Fotonya cuma satu, yang itu terus. Makanya kadang saya berpikir, beliau ini manusia atau jin? Gue lagi bayangin nih, ya kan, untung kemarin nih waktu pilpres ya 2024 Mak Banteng nolak 3 periode. Coba kalau diiyain 3 periode, dahsyat bener lah. Gimana nggak dahsyat? 2 periode aja banyak laut dipagerin, dikaplingin. Gimana kalau 3 periode? Bukan cuma laut, cok, gunung, langit dikapling-kapling. Buat kongguan. Semakin gokil apa yang menjadi sindiran-sindiran netizen terhadap Pak Mulyono terkait dengan ijazah dan juga mengenai persoalan kepemimpinannya 10 tahun yang hanya ngimbulin rakyat Indonesia. Nah, netizen semakin menjadi-jadi ledekannya, kritikannya terhadap Pak Mulyono, baik itu para pengikut-pengikutnya, semakin kesini semakin digempur habis-habisan oleh netizen, apalagi mengenai persoalan apa yang sudah menjadi keputusan dari Barreskrim soal ijazah Pak Jokowi, membuat netizen semakin geram dan seolah-olah rakyat dipaksa untuk menerima kebohongan-kebohongan Pak Mulyono. Nah, sahabat-sahabat, untuk itu baiknya kita lanjut dulu bagaimana komentar selanjutnya dari netizen ataupun ledekan-ledekannya untuk Pak Mulyono. Langsung saja ke video. Pak Anies, spill dong buku favoritnya Pak Anies yang biasa Bapak baca. 1 Al-Quran, 2 buku nikah, 3 buku tabungan. Oh, ternyata jauh dari ekspektasi saya ya. Ternyata bacaan favorit dari Pak Anies ini adalah Al-Quran. Subhanallah. Dan sekarang kita beralih ke mantan presiden yang ke-7 kita ya, Pak Joko Widodo ya. Kalau boleh saya tahu ya Pak ya, apa sih buku bacaan favorit Bapak yang biasa Bapak baca? Sering diberikan ini komik sama istri sama anak. Komik-komik yang itu, komik-komik anak-anak itu, komik-komik misalnya Pak? Ya komik apa, Doraemon, komik Shinchan gitu. Oh, pantesan kalau bacaan kesukaannya Doraemon. Semua dapat dikabulkan dengan kantong ajaib. Semuanya bisa disulap dengan kantong ajaib ya. Menyulap putra mahkota yang belum cukup umur dijadikan wakil presiden. Menyulap ijazah. Terus menyulap apa lagi ya? Sudah jelas ada aturan main bahwasanya untuk foto ijazah dilarang mengenakan kacamata, apalagi yang berwarna hitam. Jadi dari sini aja sebenarnya kita udah pantas curiga bahwasanya ijazah yang tidak pernah ditemukan aslinya ini benar-benar sebuah editan dan rekayasa yang barangkali karena tergesa-gesa atau karena menganggap remeh sehingga mereka membuat editan yang sangat-sangat mengundang kontroversi karena melawan arus yang sudah lama menjadi presiden. Buku alumni cetak ulang dari UGM. Nama Joko Widodo, lahir Solo 21 bulan 6 tahun 1961. Bla 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 bla, masuk mungkin 1980, keluar 1985,
alumni sekolah asal SMA 6 Yogyakarta tahun 1980, alamat Tirtoyoso RT bla 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 bla. Judul skripsi, studi banding pola konsumsi kayu pada pemakaian akhir di kota Surakarta. Mohon maaf saya bersin ya, lagi flu. Jadi gini, ada yang aneh dengan buku alumni cetakan ulang dari UGM ini. Katanya Jokowi dulu sekolahnya di SMA 6 Surakarta atau SMPP ya. Nah, ini sekolah menengah pembangunan yang mana merupakan SMPP, tempat Jokowi dulu mengenyam pendidikan SMA. Dan ijazah ini, lebih tepatnya fotokopi ijazah ini yang kemarin diagung-agungkan Bareskrim Polri sudah diselidiki, sudah diuji laboratoriumnya. Dan fotokopi ijazah ini yang dibawa Jokowi ke Bareskrim Polri, yang mana menunjukkan dia ini sekolah SMA di SMPP, sekarang menjadi SMA 6 Surakarta. Kenapa di buku alumni UGM bilang SMA 6 Yogyakarta? Mana yang benar? Untuk pihak UGM, kalau nyebokin yang bersih, kalau ngejilatin buritnya Jokowi yang bersih. Jangan sampai dia keciprit masih belepotan kemana-mana. Malu sampai ke negara tetangga, didengerin tetangga. Sekelas UGM masa menjadi ceboknya tukang kayu. Hanya satu manusia loh membuat nama baik UGM ini jadi hancur. Nggak malu apa? Kampus tua, kampus terbesar sekelas internasional hanya melindungi tukang kayu yang sekarang bukan apa-apa ya. Mungkin sekarang UGM pandai menutupi kebohongan, membuat kebohongan baru demi kebohongan baru, menutupi kebohongan baru demi menutupi kebohongan yang lama. Karena duitnya si Mulyono masih ada, tapi kalau besok duitnya Mulyono sudah habis, apa Anda akan terus membuat kebohongan, menjadi penjilat dan penjeboknya Mulyono? Nggak capek apa ya? Saya aja jadi alumni UGM malu, sangat malu sebenarnya. Hal-hal seperti ini nih udah nggak mau saya bahas, cuman seliweran membuat mata saya pedih. Ini buku alumni juga dicetak ulang, kertasnya juga masih baru, ketikannya juga sudah Times New Roman, sama seperti tahun 2000-an, format tahun 2000-an ya. Saya aja yang lulusan 2007, kertas skripsi saya itu udah menguning, jujur udah menguning. Lah ini tahun 1985 kok kertasnya masih cering, masih bagus, masih mulus. Ketikannya juga sudah Times New Roman dalam buku alumni. Dan kalau memang dicetak ulang, ada pencetakan ulang, kemana cetakan aslinya? Digondol tikus apa kebakaran? Itu saja yang menjadi pertanyaan. Harusnya kalau diduplikat ada buku alumni yang asli tahun 1985. Coba UGM berani nggak bikin klarifikasi buku alumni yang versi tahun 1985 biar menjadi perbandingan gitu loh ya. UGM ya, kampusku tercinta, kembalikanlah nama baikmu, biar UGM nama baikmu akan harum sepanjang masa.